Partai politik merupakan sebuah instrumen yang sangat krusial keberadaannya di sebuah negara, karena posisinya itu menjadi penyambung lidah rakyat untuk menuntun aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, mari kita berpendapat. Partai politik di Indonesia pertama kali dibentuk pada 25 Desember tahun 1912 yang diprakarsai oleh Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantara, juga Cipto Mangunkusumo, atau partai tersebut itu dikenal dengan nama The Indis Party. Disinyalir bahwa The Indis Party itu berdiri merupakan dampak dari politik etis Belanda yang diberlakukan kepada masyarakat pribumi pada waktu itu. Politik etis Belanda itu merupakan sebuah politik balas budi yang dilakukan oleh Belanda karena Belanda sudah merampas atau melakukan sebuah eksploitasi kepada masyarakat tersebut, sehingga dilakukanlah politik etis Belanda itu sendiri. Dalam politik etis Belanda, masyarakat pribumi itu diberikan akses pendidikan, sehingga melalui pendidikan itulah masyarakat pribumi memiliki kesadaran atau rasa nasionalisme yang begitu tinggi untuk merdeka melawan kolonialisme. Setelah merdeka, pada 17 Agustus tahun 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan imbauan pendirian partai politik atau dikenal dengan Maklumat 3 November tahun 1945. Maklumat itu merupakan sebuah imbauan untuk melakukan pendirian partai politik, dan total ada 10 partai politik yang berdiri, yaitu Masyumi, PKI, Partai Buruh, PNI, Partai Sosialis, dan lain sebagainya. Nah, pendirian atau maklumat itu muncul, itu merupakan sebuah respon ketika 12 September tahun 1945 kabinet dibentuk oleh Soekarno dan jajarannya. Ada satu partai tunggal yang menguasai isi kabinet tersebut, yaitu Partai Nasionalis Indonesia. Kemudian ada reaksi dari Sultan Syahrir yang memprotes kondisi tersebut dengan partainya yang bernama Partai Sosialis untuk meminta kepada pemerintah pada waktu itu memberikan sebuah kebebasan bagi masyarakat untuk mendirikan partai dan berkontribusi kepada pemerintahan. Selesai di era Orde Lama, kita masuk ke Orde Baru. Di Orde Baru itu terjadi peralihan sistem, yang awalnya dari Orde Lama itu multipartai, lalu ada penyederhanaan atau fusi partai yang dilakukan oleh Orde Baru. Dan terbukti di Orde Baru itu hanya ada 3 partai, yaitu P3, PDI, dan Golkar. Penyederhanaan partai ini bukan tanpa alasan. Presiden Soeharto melakukan penyederhanaan partai itu untuk menciptakan sebuah stabilitas, yang Soeharto ambil kebijakan politik itu untuk menyederhanakan partai. Stabilitas politik itu akan menjamin sebuah stabilitas negara dan mendukung pembangunan ekonomi. Karena kita ketahui bahwa di era rezim Soeharto itu fokus kepada pembangunan ekonomi, sehingga rencana pembangunan 5 tahun itu kan dilakukan hingga berjilid-jilid. Nah, selain dari menjaga stabilitas politik, di era Orde Baru ini itu sudah tidak fokus kepada dinamika ideologi, fokusnya hanya satu kepada ekonomi. Nah, Orde Baru itu cukup banyak belajar kepada era Orde Lama, karena di era Orde Lama banyak partai, maka itu tidak melahirkan sebuah stabilitas politik. Ketika banyak partai, maka akan ada banyak kepentingan dan juga ideologi yang akan saling bertarung di dalamnya. Nah, maka lahirlah kebijakan politik Orde Baru itu untuk menyederhanakan partai yang akan melahirkan stabilitas sebagai sebuah tiang penyangga untuk melahirkan pembangunan ekonomi yang baik dan juga cepat untuk pembangunan Indonesia. Tapi di era reformasi,
penyederhanaan partai itu sudah tidak berlaku. Karena kebijakan yang dilakukan oleh Soeharto pada tahun 73 itu selesai di tahun 99. Ketika era reformasi itu sudah mencuat dan sudah tidak dibendung. Di era reformasi, kembali kita menganut sistem multipartai. Ketika reformasi itu berhasil dilakukan, maka banyak masyarakat atau tokoh-tokoh elit pada waktu itu kembali membentuk partai. Dan terbukti bahwa sampai dengan hari ini, makin banyak partai-partai di Indonesia. Lalu, apakah fungsi partai yang sebenarnya? Menurut kita, yang pertama, fungsi partai itu memiliki dua tempat. Pertama ada fungsi partai terhadap negara dan juga fungsi partai terhadap masyarakat. Fungsi partai terhadap negara adalah untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang efektif dan juga adanya partisipasi pada pemerintah yang sedang berkuasa. Fungsi partai politik untuk masyarakat tidak lain adalah untuk memperjuangkan kepentingannya, menyerap aspirasinya, kemudian dijadikan sebagai dasar rumusan kebijakan yang akan dipilih oleh pemerintah. Lalu, partai politik pun harus mampu menciptakan sebuah perlindungan dan juga rasa aman bagi masyarakat itu sendiri. Dan dewasa ini, apakah partai politik yang kini masih hidup dalam kontestasi politik di Indonesia ini sudah menjalankan fungsinya dengan semestinya? Tentu tidak semua partai politik mampu menjalankan fungsi tersebut. Karena pasti ada problematika, entah itu secara internal atau secara eksternal yang menerpa tiap-tiap partai. Yang pertama, menurut kita sebagai sebuah problem dari partai politik itu sendiri adalah mengenai sistem kaderisasi dari partai. Kita bisa cek atau mungkin kita sudah mengetahui kondisi dari tiap-tiap partai itu tidak memiliki sebuah sistem kaderisasi yang merata dan juga mapan. Sehingga ada krisis kader atau krisis kepemimpinan yang dilahirkan oleh partai itu sendiri. Dan itu sangat berbahaya sekali karena pada akhirnya partai politik itu hanya menjadi sebuah kumpulan orang-orang saja, hanya menjadi sebuah buih gitu. Tidak melahirkan sosok yang akan menjadi patron bagi masyarakat ketika orang tersebut itu sudah menjabat di pemerintahan. Nah, itu pentingnya sistem kaderisasi yang memang harus dibangun oleh partai. Sehingga nantinya orang yang akan memimpin negeri ini atau orang yang akan menjabat dalam sebuah struktur kekuasaan tertentu itu benar-benar orang partai. Mengapa harus orang partai? Karena untuk menciptakan sebuah stabilitas politik di dalamnya, entah itu di parlemen atau di eksekutif. Karena bagaimanapun stabilitas politik itu penting untuk melahirkan sebuah kebijakan dengan cepat dan juga efektif. Yang kedua, itu mengenai demokratisasi internal partai politik. Nah, di kita hari ini permasalahannya itu persoalan demokrasi di internal partai. Ketika kita sering menggaungkan demokrasi, mengkritik pemerintah terkait dengan demokrasi, dan juga kita ketahui bahwa orang-orang di parlemen, orang-orang di eksekutif itu merupakan orang-orang partai. Tapi di partai-partai orang-orang tersebut, apakah partainya sudah menjalankan demokrasi? Tentu kita juga mengetahui bahwa ada beberapa partai yang ketua umumnya itu sampai berperiode atau 3 periode atau sudah menjabat lebih daripada 10 tahun. Itu pasti ada. Nah, apakah itu menjadi representatif bagi demokrasi di negara kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan kita pun menyadari bahwa untuk membangun sebuah partai politik ini membutuhkan biaya yang besar. Karena di negara kita itu belum ada sebuah aturan yang mengatur tentang pembiayaan partai politik yang begitu baik atau pengaturan pembiayaan partai politik yang merata. Itu belum ada. Bahkan sampai pada pertarungan politik atau kontestasi politik pun itu belum diatur. Misalkan ketika menjelang kontestasi, para partai-partai ini diberikan sebuah asupan dana untuk
menjalankan kontestasi secara merata. Itu belum ada. Tapi jika dilakukan pun itu cukup mustahil. Karena saya yakin masing-masing partai pun tidak ingin permainan atau pertarungan politik itu merata. Perlu ada ketimpangan, entah itu dari logistik masing-masing partai atau dari lainnya. Karena ketimpangan dalam sebuah kontestasi politik itu akan melahirkan sebuah kemenangan bagi orang-orang tertentu. Maka dari itu, pembiayaan atau pengaturan tentang logistik masing-masing partai itu akan cukup sulit. Karena bagi partai-partai yang besar tentu membutuhkan sebuah ketimpangan untuk melahirkan sebuah kemenangan. Nah, demokratisasi ini harus menjadi perhatian penting. Tetapi itu merupakan suatu hal yang agak mustahil gitu. Kita cukup pesimis untuk melihat sebuah partai yang demokratis. Karena alasannya itu tadi, membuat partai politik ini mahal, perlu biaya yang banyak. Makanya pendiri-pendiri partai itu tidak mau langsung hengkang ketika jabatannya sudah selesai gitu. Atau bahkan jabatan ketua pemimpinnya pun itu diatur sedemikian rupa gitu, disesuaikan dengan keinginan pendirinya. Maka dari itu dampaknya adalah melahirkan sebuah kekuasaan yang personal, atau istilah kerennya oligarki gitu. Setiap keputusan partai, setiap kebijakan-kebijakan partai itu ditentukan oleh ketua umum. Itu pun masih ada partai yang begitu gitu. Lalu yang lebih berbahaya ketika partai politik ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik, kemudian partai politik ini tidak mampu menjadi patron atau contoh bagi masyarakat dalam segala hal, tidak hanya berbicara politik saja, karena nanti aktor politik ini akan didistribusikan kepada struktur pemerintahan, kemudian orangnya tidak bisa menjadi patron, malah melahirkan kerugian negara atau melakukan tindakan-tindakan korup, maka akan melahirkan distrust kepada parpol atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Ketika ini terjadi, maka hal yang paling mengerikan adalah salah satu pilar dari demokrasi ini mulai tidak memiliki fungsi yang begitu kokoh di masyarakat. Karena tidak ada harapan lagi bagi masyarakat untuk menggantungkan aspirasi dan juga menitipkan kepentingannya kepada partai politik. Mungkin itu beberapa pendapat tentang keberadaan partai politik di Indonesia ini. Karena ketika pra-kemerdekaan hingga kemerdekaan, partai-partai politik ini diisi oleh orang-orang yang pemikirannya besar dan hatinya besar pula. Berbeda dengan sekarang, bahwa partai politik ini hampir kebanyakan itu dikuasai oleh orang-orang pembisnis. Makanya terkadang kita itu dalam berpolitik pada hari ini itu terjebak pada logika berdagang. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita bantah sama sekali. Karena terbukti bahwa dewasa ini partai politik itu dikuasai oleh orang-orang pebisnis, orang-orang yang memiliki kekayaan yang begitu tinggi, orang yang memiliki bisnis yang begitu besar di negeri ini. Sedangkan kepentingan bisnis itu adalah kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan politik itu adalah kepentingan kolektif. Dua hal yang berbeda. Tapi pada hari ini gaya berbisnis itu dipakai dalam gaya politik di Indonesia hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Mari kita berpendapat.